الفاتحة إلى سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس، وإلى سيدنا حبيب علي بن حسن العطاس، وثم إلى الشيخ محمد متوالي الشعرانبي، وإلى أرواح سيدنا حبيب محسن بن علوي السقاف، والحبيب علوي بن طه السقاف، وثم سيدنا حبيب صالح بن عبد القادر الحامد، والحبابة طلحة بنت محسن السقاف، وثم إلى سيدنا حبيب محمد بن إدريس السقاف، وثم إلى أرواح سيدي وليد محمد بن عبد الله السقاف، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم برسلنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qal walaqad sakharallahu subhanahu wa ta'ala lana al-kauna jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita semua segala sesuatu yang ada di bumi ini secara keseluruhan. Jadi makanya kita ini boleh di muka dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu kita manfaatkan. Asalkan apa? Asalkan satu, tidak boleh sampai untuk menyiksa, menghabiskan secara total segala sesuatunya, sampai membahayakan, sampai ukuran membahayakan tidak boleh. Itu. Ada beberapa ya larangan-larangan dalam syariat, misalnya dari segi makanan. Semua binatang boleh kita makan, ada beberapa yang dilarang dalam syariat. Ketika dilarang tadi itu, kan Allah memberikan banyak masihan yang lainnya. Oh ini yang lainnya misalnya. Cuma kadang-kadang karena memang manusia tadi itu memiliki sifat dalam hatinya yang namanya tomak, sehingga sesuatu yang bermacam-macam itu ditinggalkan untuk mencari sesuatu yang haram. Anda berikan contoh seperti masalah kepiting misalnya. Kepiting secara jumhur dikatakan tidak boleh karena hidup di dua alam ya. Ada sebagian madhab yang mengatakan boleh untuk makan kepiting, tapi kita madhab Syafi'i tidak boleh. Loh, dasar manusia tadi itu sifat serakahnya, ikan yang lain masih banyak, tapi masih mencari yang di situ khilaf masihan. Loh, kenapa kita orang ambil resiko? Itu maksudnya. Nah, segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Sehingga diceritakan ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari sorga, itu kalau di sorga itu kan memang Allah itu menciptakan segala sesuatu, jangankan ngomong, masih akan muncul dalam keinginan hati itu sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah Adam ketika itu memang bukan untuk di sorga, di dunia diturunkan oleh Allah.
Ketika itu tidak tahu bagaimana caranya. Makanya Allah ngajari kepada Nabi Allah Adam dengan cara misalnya bercocok tanam. Paham? Allah memudahkan. Allah tinggal memudahkan. Ya, kita tinggal usaha, Allah yang akan memudahkan nanti. Paham? Fa'atana dalila ala dzalik. Maka Allah memberikan kepada kita tanda-tanda akan tersebut. Semuanya diberikan oleh Allah. Tidak ada yang di muka dunia ini yang tidak boleh kita manfaatkan asalkan sesuai dengan aturan dalam syariat. Fala ta'taqid. Maka janganlah engkau berkeyakinan annalaka kudrotan. Ini tidak boleh, Pak. Janganlah sekali-kali engkau berkeyakinan annalaka kudrotan. Sesungguhnya engkau memiliki kemampuan. Jangan mengatakan seperti itu. Audzatiyan, atau misalnya secara zat kita ini mampu fi hadzal qaun, di muka dunia ini. Jadi gini, Pak. Kita ini hidup di dunia diminta oleh Allah untuk ikhtiar. Ikhtiar. Atau kalau bahasa dalam tauhidnya untuk mencari sebab. Untuk mencari sebab. Tapi ingat, jangan mengandalkan ikhtiar kita, jangan mengandalkan sebab yang ada yang kita laksanakan. Apa contohnya? Orang hidup di dunia diminta untuk mencari rezekinya Allah. Dengan apa? Dengan kerja. Boleh. Ikhtiar. Boleh. Mencari sebab. Boleh. Tapi jangan beranggapan bahwasannya rezeki yang kita dapatkan itu karena sebab, karena kerja tadi itu. Lah. Karena Allah juga memberikan kepada makhluk, ya magomnya, magom tajarrud, mengosongkan diri hanya untuk ibadah kepada Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri. Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang magom tajarrud, magom mengosongkan diri, beliau Habib Abdullah Haddad mengatakan sedangkan kami belum sampai pada tingkatan seperti itu, yaitu tawaduknya. Loh Habib Abdullah tidak mampu manengkon. Kemudian tidak kerja. Lah, tidak boleh. Paham ya? Kalau untuk ibaratnya itu mencari sebab, wajib orang hidup di dunia. Nanti setelah itu baru tinggal pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sekarang datang ke masjid, ya. Bawa kitab. Kita nulis, kita pahami, kita berusaha ngerti. Urusan nanti faham atau enggak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha, tidak tidur, tidak membiarkan urusan omongan, nasihat atau penyampaian ini kita biarkan begitu saja. Lah, kita tidak tahu, kita tulis, kita usaha semuanya. Nanti selesai dari sini tergantung Allah berapa tingkat kefahaman yang akan kita dapatkan. Itu, Pak. Sampai sini paham? Kalau sampean mengatakan kenapa sampean pinter? Oh, karena anak ini belajar di sini. Salah. Karena usaha ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek wong awam tidak apa-apa. Lek tingkatan kita kan PAUD, Pak. Ketika mana yang PAUD, tidak apa-apalah kita katakan seperti itu. Tapi ingat, jangan berkeyakinan dari kudrohnya kita. Tidak boleh dari kudroh. Kemampuan kita tidak boleh. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala ta'taqid. Jangan kamu berkeyakinan annal asbaba wal qawanina. Sesungguhnya sebab-sebab, ya, wal qawanin, jamak dari qanun, apa? Peraturan-peraturan. Fil qauni, di dunia ini, di dalam ciptaan ini lahadatiyah. Itu secara aslinya seperti itu, berjalan seperti itu. Teorinya orang kafir mengatakan apa? Bumi itu terbentuk karena adanya benturan di antara planet, kemudian dari benturan tadi itu menyebarlah planet-planet tadi, jadilah bumi. Lah, ada itu yang gerakkan, ada yang mau menggerakkan. Paham? Perputaran seperti langit dan bumi dan lain sebagainya. Iya. Perputaran planet-planet semuanya ya ada. Bukan dzatiyah itu, bukan proses alam biasa. Lah, ada yang gerakkan, ada. Bal hiya, tetapi itu segala sebab-sebab, segala
aturan-aturan malu dilaksanakan bigudrati khaliqiha, sesuai dengan kemampuan sang penciptanya segala sesuatu itu. Siapa? Allah. Alladzi, yang pencipta itu bagaimana sifatnya? Idza syaa ajroha, kalau dia Allah menghendaki akan menjalankan. Wa in syaa auqafuha, kalau memang Allah auqafaha, kalau memang Allah berkehendak, Allah akan memberhentikan. Mandek nak melaku. Ya, kalau Allah mau jalan, kalau enggak. Apapun usaha yang kita laksanakan. Tapi apapun bentuk yang kita laksanakan, tapi kalau Allah sudah menghendaki, jadi. Ku tauhid kuat rek ngono kae. Wis tauhid ngono wis dadi yo. Ndak urusan. Beb yo apa beb saiki zaman virus sepi. Ndak ada sepi-sepian. Rame, lek Allah kelem rame kerjaan. Apa? Karena ana dapat rezeki bukan karena kerupuk ana, ya kan? Bukan mebel ana, bukan parfum ana, bukan apapun, tapi apa? Allah yang gerakkan. Lek kon duwe prinsip, kita punya prinsip seperti itu, ndak akan berhenti Pak dari ngaji, Pak. Ndak akan kita katakan mandek dhisik ngajine pola itu kok rame sih an. Ndak ono. Sepurane sing akeh. Sing tersinggung ndak apa-apa. Memang kenyataan ngono. Memang gitu. Jadi orang pilihannya Allah itu Pak, jangan dianggap mereka tidak kerja-kerja loh Pak. Anak bawakan sirah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wis wali gutuk model kayak ngono, kerja Pak, kerja. Jual apa? Jualan gahru itu loh. Tidak mau minta-minta sama orang, ngenteni templean lah. Justru mereka beri. Paham? Suatu saat ketika nawarkan apa ini jualannya gini, ini wali gotop loh kira, wali gotop. Habib, ini gahrunya ini, oh ini gahru nomor 1, ini gahru nomor sedang, ini nomor sini. Oh iya kan. Ini enggak boleh, enggak boleh kalau ini tingkat yang nomor 3, ini nomor 1, enggak boleh gini. Ya sudah Beb, anak beli Beb, barokah. Digulung kok. Sudah, enggak jual. Ana ya waladi, aku wahai anakku, bukan mau jualan berkah. Ana mau kerja. Kalau berkah ada semua. Di rumah anak pengajian ada berkahnya, baca ihya ada berkahnya. Tapi sekarang anak bukan mau jualan berkah. Oh no. Lah kok ngene ta ya? Ya opo rek sepire nek tamu blas. Ya ngono dadine. Paham? Mereka kerja, Pak. Habib Soleh Tanggul kerja. Ya apa inti? Tapi pekerjaannya itu untuk memenuhi yang namanya kewajiban seorang manusia di muka dunia. Apa? Ikhtiar tok. Ono ikhtiar soal gini, Allah, ya Allah, aku sudah ikhtiar ya. Sekali. Iya. Imam Junaid Al-Baghdadi kerja. Buat toko di pasar. Ya cuma ngono. Sebelum masuk ke tokonya, dibuka semuanya, dikasih kere, sholat 300 rakaat. Mari selesai, tutup. Pokoknya nang pasar. Ya Allah. Kita orang 20 keringetan. 20 rakaat, suara meretel gini. 20 rakaat itu. Ya apa itu? Berarti hidup di dunia ini yang Allah minta dulu, ikhtiar dulu. Urusan hasil jangan mikirkan. Dari mana? Allah yang ngatur. Nanti ada metode, cara, ini, itu, dan lain sebagainya. Untuk menunjang keberhasilan dari ikhtiar yang kita laksanakan. Tapi, bukan kehendak siapapun. Tapi kehendak zat yang membuat peraturan. Zat yang membuat segala sesuatunya. Kalau ingin menjalankan, dijalankan. Kalau ingin memberhentikan, diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin loh ya. Jurati. Ono. Yakin nana. Pasar sepi, daun sepi, rame. Oh, nelo. Iya. Pengajian terus. Dikasih contoh di sini. Wal jamalu dhakhmu, wal filu hailu. Musta'nas. Ente lihat tak? Onta yang besar itu, onta yang besar. Gajah yang nakutkan. Sopo Pak wali geluti gajah itu. Hah? Jadi apa? Khair. Musta'nas. Itu lihat sirkus. Ya apa?
Macan niku lho, dikon mencolot. Pluk. Digebuk, deng, mencolot. Lho. Dikongkon liwat Jawa ngene, dikon ngono. Padahal lek macane gelem ya sak sret Allahumma lakasumtu ente. Ya wong endah sitok sak mono. Ya kan? Ana pernah ngelihat iku binatang, Pak. Ya. Sampeyan weruh ndak? Iku sikile tok tak delok waktu ngene, Pak, sikile. Iku pas dirahiku ngene, Pak. Sikile lho iki, telapakane. Nah, medeni kon. Iku ocol ya. Rame kan urusane. Paham ente? Tapi oleh Allah dibuat macan yang model seperti itu jadi sirkus. Makanya dijual macan sirkus. Perlu macan sirkus kan? Di oma, di Joboy kok yo di jero dari sirkus. Gara-gara apa? Bojone. Oh niku aku yo. Paham ini? Qad yaquduhuma tiflun shaghirun fayuti'anahu. Kadang-kadang yang ngarahkan itu anak kecil yang ngarahkan. Nurut. Onta itu loh ditarik gini nurut, digini nurut. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Walakin al-hayyatu shaghira. Al-hayyatu shaghiratul hajmi. Tapi ente lihat ular yang kecil bentuknya dibandingkan gajah, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan onta, tidak ada apa-apanya. Sebesar-besarnya ular tidak akan ngalahkan besarnya gajah, tidak akan ngalahkan besarnya onta. Ya, la yaqwa, tidak akan mampu, tidak akan kuat. Al insanu ala ayyastanisaha, untuk menjadikan supaya ular tadi tunduk sama dia. Kalau Allah mau, jadikan. Hatta ular kobra, iso ditundukno. Sopo? Hah? Sebenarnya oh India kok jumane menungso Pak, ulo nurut. Ya apa ente? Iya kan? Lho bayangno lho kobra lho itu. Kobra iku disulingi iso kadeng ngene. Khair ngene. Disulingi lagi. Ya apa ente? Ya tapi lho titik ya wassalam. Paham ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, ini teori Beb ini gini. Iya, iki pawang Beb, aku takon, ono ndak pawang dipangan? Ada enggak pawang itu pernah dicakar kayak sama macan, dilukai? Sering. Hakikatnya bukan pawangnya, karena Allah yang buat seperti itu. Kalau kita ngelihat bagaimana itu sahabat ketika bawa suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bawa suratnya Nabi, diutus sama Nabi masuk ke dalam hutan tersesat, macan di ngarepe, bayangno ini, macan nih pas poso ya, kawan, sedeloknya tak. Sahabat darah terus keyakinan yang kuat mengatakan apa? Abul Harith itu macan. Abul Harith katanya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini utusannya Rasul Allah, aku ini utusannya Nabi Muhammad, gue surat. Ana tersesat sekarang, tunjukkan jalan. Iku macane muter sambil ngaum seolah-olah apa? Untuk megangi pundai. Dipegang sama sahabat itu sampai keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan, ini sahabat ini sudah dari padang pasir, sudah ketahuan tempat untuk keluar dari padang pasir tadi itu. Kemudian macan tadi itu ngaum gitu ya, mengucapkan suara wah gitu, seolah-olah apa? Perpisahan, mlebu maning, ditinggal karo macane. Ayo ya Allah, sapa sing gerakno? Allah. Lah sahabat tauhidnya kuat Pak, makanya sahabat tidak ada ragunya sama sekali. Model kayak ngono wis yakin nemen, wis yakin. Ya, Allahumma rizqna al-yakin insyaallah. Semoga Allah memberikan keyakinan sama kita. Walau kunna naf'alu dzalika bi qudratina, andai kita melaksanakan dengan yang namanya kemampuan kita, lakana niscaya istanasal hayyatu awi thu'banu sahlan. Kalau memang itu karena kemampuan kita, maka akan menjadi ular atau sesuatu yang berbisa tadi itu akan menjadi istanas. Istanas itu baik, membuat apa ini tidak ganggu. Sahlan, mudah. Karena apa? Li sighari hajmihima, karena memang bentuknya yang kecil dari keduanya tadi itu.
Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala arada ayyaj'alahuma mathalan. Allah menginginkan untuk menjadikan keduanya itu satu permisalan, linak lama supaya kita mengetahui annahu, sesungguhnya bigudratihi, dengan kemampuannya Allah, huwallazi akhda alana, dialah Allah yang membuat tunduk itu binatang untuk kita, masya'a, apa-apa yang Allah kehendaki, apa-apa yang Allah kehendaki. Walam yakhda lana ma nasya', ya. Tidak menjadikan tunduk untuk kita apa-apa yang kita kehendaki. Lalu kepingin tunduk, ku tunduk, dah. Yang membuat tunduk itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya walidzalika yaqulul haqqu tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan dalam surat ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ay awalam yarul khalqu anna khalaqna li ajarihim an'aman dalalnaha lahum fahum malikuna amroha. Maka apakah makhluk tidak melihat, anna khalaqna, sesungguhnya kami yang menciptakan, ya, anna khalaqna li ajrihim, sesungguhnya kami yang menciptakan li ajrihim, untuk demi mereka makhluk, an'aman, berbagai nikmat-nikmat, dalalnaha, kami membuat tunduk semuanya, lahum, untuk mereka makhluk, fahum malikuna amroha, apakah mereka sendiri yang dikatakan mengatur urusannya itu? Wadallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun, ay wasakharnaha lahum, kami yang membuat segala sesuatu itu untuk mereka. Faminha ma yarkabuna fil asfar, di antara binatang itu bisa dinaiki untuk bepergiannya mereka. Wa yahmiluna 'alaiha al-athqal, diberikan untuk apa? Bawa beban-beban. Wa minha ma ya'kulun, apa-apa yang mereka makhluk memakannya, dibuat oleh Allah. Itu ya, wa dallalnaha lahum fa minha rakubuhum, ya, dan kami membuat tunduk segala nikmat untuk mereka. Apa itu? Apa mundur, sing watuk mundur. Ya mundur, atret. Wis ojo golek was-was ngene iki. Beb, semua kan ini beb bergantung kehendak Allah. Makanya aku usaha kan. Usahaku cik ini ndak nyebar. Ngono. Tuh. Bisa ira Pak, ndak mungkin kalah oleh masalah ini. Ya. Kalau batuk bersih Pak. Atau nggo serban tutup ono. Wis. Paham ya? Tapi pojok kasar-kasar kok ndak ada kasar, pelan-pelan ngomongnya. Paham ya? Famin harakubuh wa min hayakulun, ya. Dari mereka ya, yang binatang itu bisa untuk dinaiki dalam bepergiannya, bisa untuk apa? Dimakan. Sak maceme, Pak. Yang itu mau makan sak maceme kok golek sing aneh kon. Lowo kon pangan. Ya opo sih lowo kon pangan? Pak, tahu ndak? Kelelawar itu, Pak, ana baca itu di tentang masalah binatang itu. Kelelawar itu tahu ndak kenapa kok keluarnya malam? Kelelawar itu keluarnya malam, dia itu terbang gini, itu makani penyakit, Pak. Jadi penyakit di tengah-tengah kita ini dimakan. Ya virus-virus itu. Ya, satu malam dimakani, tek gitu ya. Setelah dimakani semua, kita kan malam kan tidur, Pak. Sehingga operasinya mereka tidak ganggu kita. Paham? Ketika pagi hari kita bangun, manusia mulai aktivitas, mereka menyendiri, menjauh, ndak nyari rumahnya kita, wala mandak, nyari ke gua-gua.
Dengan apa? Nyungsang ini. Itu apa? Di perutnya ribuan penyakit itu. Demi apa? Demi untuk kita. Siapa yang gerakkan? Allah. Loh, itulah Anda bilang, serakahnya manusia, kurang ajarnya manusia, itu kelelawar dimakan. Padahal di perutnya itu banyak penyakit untuk jaga kita. Dipangan karo menungso. Cek, kene, nyambung menyambung jadi satu. Oh sih iku lagune. Ngerti tak itu? Iki lah kurang ajarin menungso. Orang sampean. Allah, banyak Pak Gutama. Banyak disediakan semuanya sama Allah, jangan khawatir, diberikan, dijogo kon. Asal sesuai koridor. Ente mau makan beburungan tah? Wah, dele beburungan. Ulah opo kon golek lowo iku kon pangan iku opo gitu loh. Ente bengi-bengi nyari empret ditembak. Li opo sih? Ente tidak punya tidak punya perasaan. Beb kan binatang, iya tahu, cuma dia juga punya perasaan. Bayang no tengah wengi ente tembak des di JP. Oleh empret sakmene, aku takon empret sakmene iki, Pak. Satu jariana ini sandi dagingi. Kok kon pangan iku opo? Nyo. Gregeten aku. Lho kan gitu toh. Engko kodok dipangan. Ulo dipangan. Ya opo sih rek? Hah? Apa iki? Maaf. Anjing itu dipangan. Diwar apa? Kambing Mesir jadi. Allah, ya iki menungso. Ini. Akhirnya kerusakan terjadi. Karena apa? Ya kekurangan kita, kesalahan kita sendiri sebetulnya. Ya semoga Allah menghilangkan semuanya insyaallah. Wa hakadza na'rifu, dan seperti ini kita mengetahui anna khudu ahadil an'ami lana, sesungguhnya segala nikmat-nikmat ini yang tunduk kepada kita semuanya, huwa adalah bitaskhirillahi, adalah dengan bentuk apa-apa yang dilaksanakan oleh Allah laha atas nikmat-nikmat tadi itu. Walaisa biqudratina, bukan karena kemampuan kita. Itu Pak. Oh, orang kalau megang ini Pak, tidak ada Pak perasaan sombong. Karena apa? Dia sadar ini semuanya dari Allah. Nah, sampai tingkatan yang lebih tinggi, para wali menggerakkan sesuatu tadi itu yang kadang-kadang sampai khariqul ada. Sampai tingkatan yang lebih tinggi, para nabi, para rasul, semuanya. Ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasul bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar di salah satu rumah sahabat Ansor. Apa? Kemudian apa? Ada kambing. Ngelihat ke peternakan kambing itu. Itu kelihatan kambing itu kelihatan Rasulullah, Pak. Semua mendekat sambil seperti memberikan hormat gitu. Sayyidina Abu Bakar kelihatan kaget, Pak. Iku wedhus senang Nabi, datang sama Nabi, kayak memberikan hormat gitu sama Nabi. Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, ini kambing-kambing." Katanya Nabi SAW, "Ketahui wahai Abu Bakar, mereka sekarang mengucapkan salam kepadaku." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semuanya tahu gitu loh. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan sudah tingkatan Nabi, tingkatan Rasul, mukjizat. Lain. Ya, ada nanti tingkatan para walinya Allah, tingkatan sesuatu yang aneh itu. Berjalan di atas air biasa itu, biasa. Cuma sing paling soro itu bukan berjalan di atas air, rek. Sing paling soro itu istiqomah taraweh. Istiqomah subuh nang masjid. Dinteni sampai apa? Isyraq. Ngumpul di langit kecentel kon kan. Nah, iki loh. Itu paling sulit. Ya. Makanya dipertahanno. Ojo sampai mundur, iku moto abang pisan. Iya, moto abang wis mulai. Ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ila ardin, Allah mendatangkan ke bumi ini, fayanzilu alaihal matar, maka turunlah hujan,
bi ghazaratin, dengan apa? Derasnya itu hujan. Wal ulama yaqulun, ya ulama maksudnya para ilmuwan itu, mereka mengatakan apa? Inna hada yahdutsu bi gawaninil qaun, bi gawaninil qaun. Tahu enggak, turunnya hujan ini karena adanya aturan-aturan musim. Karena Pak, musim bulan ini biasanya hujan, bulan ini biasa hujan. Itu semua itu karena hal tersebut, fayul fitanallahu tabaraka wa taala ila khotai hadzal kalam. Allah ingin menegur kepada kita. Allah ingin menegur kepada kita. Ila khotain, kepada ini perkataan salah. Ala hadzal kalam. Salah ini dibuat oleh Allah apa? Bi anta'tiya mawasimu jafafin la taskutu fiha habba matar wahidah. Maka Allah menjadikan musim ketika waktunya itu harus turun hujan, tidak ada hujan pun turun. Gara-gara apa? Tahu enggak? Gara-gara manusia sombong mengatakan apa? Kalau bulan ini akan turun hujan ini, kalau turun ini akan turun bulan hujan ini. Gitu. Biyen lek jarine apa iku? Lek wis Maret iku jane Maret mandek wis. Dono udan. Ya. Saiki ta ono. Ayo aturun saiki. Oh, bulan ini turun hujan turun. Wong BMG bingung kok. Badan Meteorologi dan Geofisika ngeluh kok saiki. Waktunya udan, waktunya hujan, tidak hujan, waktunya ada hujan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kita orang gawa keris tadi? Apa? Nyarang. Loh. Oh, polele. Dikei keris, dikei apa iki uyah. Apa hubungane? Nyarang jadi. Tahu enggak? Ini sekarang mau ada acara di sini. Maka akan anakan sarang anak pindah ke sini. Apa lele? Sing tuan rumahe yo padha bongoli, sing tukang sarange bongol, sing duwe omah yo padha bongoli. Luwe parah maning. Lek kepingin ndak udan sepurane ya. Iya, diuncal di genteng apa yo. Ente bisa percaya seperti itu? Dada. Kalau ente misalnya ada keperluan, jangan hujan, minta sama Allah. Minta. Tapi ojo tokno wis mundur gawe niku. Engko aku ngomongnya jane lain. Wah, iya Habib Umar iki mulai gimana. Anda kon weruh pokoke cincin tak gawe ya, ngono ya, kok tak gawe iki ndak iso udan. Dulil wis. Allah. Engko kok cincin digawe aneh-aneh wis aneh-aneh. Engko cincine mbok leburan opo etek-etek ini lho, tibane buline apa? Ana buntute cecek ke bawah ngene. Allah, isintene. Dada, ini Pak. Jadi ketika manusia mulai berani ngomong, ini akan turun hujan ini, akan ini, seolah-olah dia mengetahui Allah ingin mengingatkan kita, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya ketika waktu hujan tidak turun hujan sedikit pun, tidak turun. Linak lama supaya kita tahu, supaya kita ngerti, annal matara, sesungguhnya hujan la yasqutu bi gawaninil qaun, bahwasanya hujan itu tidak akan turun dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh manusia, walakin tetapi bi iradati khaliqil qaun, tetapi dengan keinginan sang pencipta ini bumi, Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin hujan, salat istisqa itu. Fa idza kanat gawaninu wahdaha ta'malu famanilladzi attalaha. Nah, kalau memang ya, karena aturan-aturan tadi itu yang berlaku, tuk malu yang dilaksanakan, yang berlaku, famanilladzi attalaha, terus siapa yang merusak seperti itu? Maksud bukan merusak, merubah. Yang waktunya musim hujan tidak ada hujan, yang waktunya musim tidak turun hujan, siapa yang merubah itu? Kalau memang itu berdasarkan kehendak dari perubahan musim dan lain sebagainya. Walakin, tetapi itu iradatul khaliqi, kehendak zat sang pencipta. Apa?
fauqal qawanin. Fauqal qawanin, di atas apa-apa yang telah kita atur. Oh, no re. Insya'at ja'alatha tu'malu. Kalau memang menghendaki akan menjadikan sekarang hal-hal tadi itu, ya, kalau memang hukum-hukum itu akan terjadi seperti itu, akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'at ja'alatha la tu'mal. Kalau memang ada zat yang kita menginginkan, tidak menginginkan untuk terjadi, tidak akan terjadi bagaimanapun. Ya, pisau yang tajam tidak mampu untuk menggores dari kulit yang tipis Nabi Ibrahim. Ikan paus yang Nabi Ismail, ikan paus yang kelihatan garang, yang ini dan lain sebagainya, jadi tempat perlindungan Nabi Yunus. Tahu tidak sampean, berada di atas di dalam perutnya itu 40 hari. Bukan cuma itu Pak, tapi berada apa? Di paling bawah. Kenapa? Lautan ini paling bawah, tidak ada airnya. Di situ beradanya paus tadi itu. Bayang no, yo opo nafasi Nabi Yunus itu. Siapa yang buat? Allah. Api yang panas tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Cuman talinya talinya ini. Nah. Nabi Ibrahim itu Pak, tahu enggak? Nabi Ibrahim itu setelah dibuat api yang besar, karena ketika itu Namrud kan mengatakan, Pak, ayo siapa yang mau untuk, bahasa kita sodako, kita akan bakar satu orang yang merusak, yang mengganggu dari Tuhan kita. Jadi kita Tuhan. Nabi kan cerdas Pak, Nabi cerdas. Ya, waktu mereka mengadakan bepergian itu untuk, ya tidak tahu acara apa gitu, Namrud ya, Nabi Ibrahim masuk dipecoki kabeh jedak sing cilik-cilik. Sing gede pecok itu dhuwur. Tinggal. Balik ati sembayang kaget, lu kok hancur kabeh ini. Sapa iku? Fatan, seorang pemuda. Siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, loh, kok takon nang aku? Ya takon nang iki. Kok takon nang aku? Ya paling sing gede ngamuk. Kalau pecok itu kan jadi gede ngono. Terus jarine Namrud, kok ndak mikir apa? Kenapa nak ngomong sama dia? Loh, ya kena kon diwalah seret. Oh gitu. Lah lek ndak ngomong ulapo kon sembah ngol. No. Ulapo kon sembah? Lek ngono. Meneng Namrud kaget, Pak. Di dialog Al-Qur'an itu ada dialognya. Nabi Ibrahim ngomong ini, Pak. Jadi ini Nabi Ibrahim, Tuhanku ini menghidupkan dan mematikan. Tuhanku Allah menghidupkan, mematikan. Jadi Namrud apa? Aku ya iso memberikan hidup, memberikan mati. Kon tak pateni, berarti aku memberikan hidup. Kon tak pateni, aku berarti mematikan. Nabi cerdas. Ketika jawab seperti itu, Namrud apa katanya Nabi Ibrahim? Ya sudah kalau gitu. Sekarang Allah itu menjadikan matahari muncul ke timur, tenggelam di barat. Saiki balien. Lek kok iso balien. Muncul teko barat, tenggelam di timur. Meneng Pak jegidek. Namrud. Mangkel nama Namrud, buat siapa yang mau untuk bersodako, untuk membunuh dari orang yang merusak, yang mengganggu ibadah kita, silakan untuk memberikan kayu bakar. Itu sampai ada perempuan tua bawa kayu bakar sambil mengatakan apa? Ini untuk supaya membakar orang yang ganggu dari Tuhan kita, sampai orang tuwek-tuweki. Karena kebanyakan yang ngasih tadi itu sehingga kayu bakar menggunung, Pak. Menggunung. Dinyalakan api jedas gini, bingung caranya ngelebokno Nabi Ibrahim iki ya apa terus? Bagaimana caranya untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam lingkaran api tadi itu? Itu tahu enggak? Api itu menyala seminggu, Pak. 7 hari murup. Kadung dinyalakno, bingung. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditali, digunakan kayak ketepil, manjanik, ini ditengah, das, bang, paham nggak? Jadi Nabi Ibrahim itu diuncal ngono, bang, kalau ketepil tadi itu. Lek bahasanya itu manjanik itu sing kok di film-film lho Pak, sing ini biasa watu, dek, sekondak di TV, kok ini repot ngomong karo ini. Paham enggak? Dengarkan ya.
dengarkan. Kehebatan Nabi Ibrahim. Dengarkan ini. Ketika Nabi Ibrahim ditali ini, ditali. Allah, ditali, dilemparno. Ketika Nabi Ibrahim terbang akan masuk ke dalam sana, malaikat teko. Malaikat datang untuk nguji. Dikatakan apa? Ibrahim, mau ndak kamu aku bantu? Apa jawaban Ibrahim? Iki terbang loh, Pak. Terbang ini, dalam keadaan terbang itu, ya, setelah dilemparkan itu, mau masuk ke tempat api, mau ndak Anda bantu? Lah kira-kira kita orang ya apa? Iya, malaikat cepetan loh, ngarep iki api loh. Buyar loh, rek cepetan loh. Apa katanya? Aku mulai dari bawah tidak pernah minta bantuan malaikat, yang aku minta Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini pun aku tidak butuh bantuan malaikat, aku butuh bantuannya Allah. Mumpul lagi mengatakan seperti itu. Ketika Allah, ya Allah Maha mengetahui lah, Allah Maha mengetahui, cuma itu untuk menunjukkan ya. Langsung Allah memerintahkan Allah merintahkan langsung api. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, ademo. Itu kalau enggak ngomong salaman, itu Nabi Ibrahim kedinginan di juru api, Pak. Tapi Allah mengatakan bardan wa salaman, adem dan apa? Selamat. Menang dia nyantai, diobong. Seminggu. Ini tok, kali ini tok ini. Sing kobong, semuanya enggak, Bang. Enggak ada. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu seneng kabeh, ternyata selantek kabeh metu Nabi Ibrahim. Iku ya tetep Namrud aklul iman sih an. Tetep. Ya. Sing nyakit jero ati krek, aja wedi ya. Ya aku yakin awake dhewe, Mar, lek ana watuk aja wedi. Iya insyaallah. Ana wong wahing aja wedi ya. Ya. Tapi sing wahing ya jaga pisan. Saaken rek Habib Umar wedian tak tutupi ae ngono. Ojo tambah dicoba, ojo. Akhirnya tawakal ku ilang kok. Sing dadi tawakal kok kali ngampleng, plok ngene. Iya. Ya kok saiki iki, Pak. Musuh sak ketok, ya sekali tawakal sama Allah. Itu usaha disemprot, dikenekno. Ya semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan fa kullu syai'in fil qauni bi ismillah. Kalau memang seperti itu, maka segala sesuatu di muka dunia ini, dalam ciptaan ini, apapun itu, semuanya bismillah, dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa alladzi sakhara wa a'ta, yang menjadikan dan memberikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Maka yakinkan bahwasanya Allah yang Maha memberi, Allah yang akan menghilangkan, Allah yang akan semuanya. Insyaallah Allah akan berikan. Amin ya rabbal. Kita baca kitab Al-Qirtas. Wa fil hadithi, dalam hadis dikatakan afdhalul a'mali ma akrahtum alaihi nufus. Paling afdolnya amal-amal perbuatan itu yaitu apa-apa yang jiwa kita ini tidak menyenangi, hawa nafsu kita membenci. Itu paling afdolnya amal. Karena apa? Hawa nafsu ini ya seperti yang diceritakan itu, siapa itu? Abdullah Mahdhar kemarin yang acara itu. Apa kata beliau? Hawa nafsu ketika diciptakan oleh Allah, ketika Allah bertanya kepada nafsu, siapa aku? Man ana? Jawab pisan, man ana. Lah aku sapa pisan? Loh, aku sapa? Aku sapa pisan? Dibuat oleh Allah dalam keadaan lapar selama berapa? 1000 tahun. Setelah lapar 1000 tahun, baru hawa nafsu itu ditanya lagi oleh Allah, man ana? Siapa aku? Maka hawa nafsu menjawab, engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin, dan lain sebagainya. Nah, jadi hawa nafsu ini memang jibillah itu apa? Perangai dasarnya seneng kepada sesuatu yang nyantai, kepingin turu, kepingin mangan enak, kepingin itu. Makanya amal perbuatan yang paling baik yaitu ketika berhadap melawan hawa nafsu, tidak disenangi hawa nafsu. Aku iki lek maca Quran kesel rek, moton jelimet iki, ngelu aku. Tapi lek ngrasani uwong melek, nah
ambil Quran, baca. Itu, makanya mereka orang-orang pilihannya Allah itu sampai mencoba dirinya. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau itu belajar dulu, ya. Takutnya ngantuk kalau belajar, itu beliau bawa kitabnya kemudian berada di atas tembok yang tinggi. Ojo kon coba lho rek. Ojo kon di pondok khoyot mau coba ngono. Antemi kon. Ojo. Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya, supaya apa? Berdiri di sana. Jadi kapan ngantuk langsung iling. Banyak gitu. Iya. Cok, ruwet kon ingat papat jal. Itu sesuatu. Mereka itu diantaranya juga melaksanakan apa? Kalau musim panas puasa. Itu dia mereka. Kalau musim panas puasa. Batalkannya cuma beberapa sedikit dari tepung. Untuk apa ini? Batalkan. Berat itu rek. Ya kita orang jangan makom itulah katun. Minimal Ramadan iki ya apa carane aku ndak telat tarawih. Di kene, ojo di tempat lain. Di tempat lain cepet, Pak. 7:30 buyar kon. Di kene keringetan barang kon. Ya, tapi alhamdulillah diberikan oleh Allah berapa juz sudah sampean nyemak gitu juga dapat. Iya kan? Iya. Paham? Wa qala Ka'bal ahbar law anna thawabal majalisi badalin nasi laktatalu alaihi andai pahala orang yang hadir majlis, pahala majlis itu bada apa? Toharo ya, linnasi nampak di hadapan manusia, laktatalu alaihi mereka akan saling berperang untuk mendapatkan pahala tadi itu. Hatta yatruka sampai dia meninggalkan kulladzi imaratin semua orang yang punya rumah bangunan imaratahu dia akan meninggalkan bangunannya. Wa kulli dzusukin suku sing duwe apa ini bedak-bedak nek pasar ditinggal kabeh. Tapi berhubung ndak nampak ya ndak udure akeh. Kesel beb mulai mang kerja ala kok saiki ngantuk wis pengajian gitu. Karena apa? Karena ndak nampak. Lek nampak rebutan kon, bedakmu kon tinggal, omamu kon tinggal untuk apa? Untuk mendapatkan pahala tadi itu. Iya. Wa qala Rabi bin Khaysum itu. Khusaim dak Khaysum. Kha ya sa mim. Ra'aitu fi ba'dal kutubi, aku melihat di sebagian kitab-kitab yang terdahulu, annallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna ahwana ma ana sani'um bil alimi idza ahabba dunya Allah. Sesungguhnya azab paling ringan, sesungguhnya azab yang paling ringan, ma ana sani'um bil alimi, apa-apa yang aku perbuat, yang aku berikan kepada orang alim, katanya dalam hadis ini, orang alim yang bagaimana? Idza ahabba dunya, jika orang alim itu cinta dunya, apa azab paling ringan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang alim yang cinta dunya? An akhraja, aku akan mengeluarkan halawata dzikri, kenikmatan manisnya mengingat zatku min qalbi, dari hatinya. Dadi lek gawe ngaji Quran males, digawe zikir males, gawe salat tarawih males. Itu sebabnya bisa juga kalau orang alim karena cinta dunia. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, anak ini orang yang maksiat kok, tapi kok tidak pernah mendapatkan sesuatu musibah itu. Nemat ada masalah, wis poso kok ngono apa jarene lah posone wis. Tapi tetap kerjaan lancar, ini lancar, semuanya lancar. Apa jawabannya beliau? Ente kalau malam bangun nah, ibadah sama Allah. 2 rakaat salat, 2 rakaat aja, 2 rakaat. Salat. Kalau malam dijawab enggak, tidur. Ketahui itu bentuk azabnya Allah. Karena Allah tidak menginginkan untuk engkau bangun, engkau minta kepada Allah. Karena di waktu itu apapun permintaan kita dikabulkan oleh Allah.
Sampai Allah mengatakan siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, siapa yang ingin diampuni, semuanya aku ampuni, semuanya aku berikan hajatnya. Maka Allah menjadikan engkau tidur. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak mampu untuk meminta kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bangun meskipun cuma 2 rakaat. Iya. Gitu. Wangi, kon tahun wingi teko lek isu lagi mana teko wis. Alako, alako melulu. Iya. Ya, semoga dijadikan oleh Allah ketetapan iman, semangat untuk ibadah